Bismillahirrahmanirrahim. Summa aqadar Rabb subhanahu imtihanan lil malaikah. Kemudian Allah melaksanakan ujian, menguji maksudnya malaikat dalam rangka apa? Li, li izhari adzihim, untuk menampakkan kelemahan malaikat, wa ibtali za'mihim, membatalkan anggapan mereka, annahum ahaqqu bil khilafah min khalifatih, dia bahwa dia lebih berhak menjadi khalifah ketimbang khalifahnya, khalifah Allah, yaitu Adam. Kapan itu ujiannya? Ba'da an 'allama Adam asma'al asya. Setelah Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, wal ajnas, jenisnya, al-madiyah, yang bersifat material. Ini apa? Ini sungai. Ini apa? Ini pohon. Tidak. Ini pohon apa? Pohon duren. Gitu kurang lebih. Bawang merah, bawang putih, jahe. Itu. Min nabat, berupa tumbuhan. Wajamad, dan benda-benda. Wa insan, dan manusia. Wa hayawan, dan binatang. Mimma ta'muru bihi dunya, yang meramaikan dunia. Nah, ini menjadi dalil kuat. Pertama, bahwa Adam bukan nama nabi, tapi dia adalah jenis makhluk. Namanya manusia. Kan ada makhluk malaikat, jenis malaikat, jin, terus manusia. Yang kedua, diperkuat dengan bahwa yang diajarkan oleh Allah kepada manusia, yang waktu itu disebutnya Adam, itu bukan tumbuhan saja, tapi benda-benda. Bahkan manusia itu disebut. Kan waktu itu mau belum ada manusia. Wahayawan. Pokoknya semua yang mengisi bumi, ruang kehidupan dunia. Apa maknanya? Segala sesuatu pertama. Kedua, menunjukkan bahwa ilmu yang dimiliki oleh manusia saat itu, sekarang, dan akan datang, teknologikah, hakikatnya adalah Allah yang mengajarkan. Summa arada majmu'atal musammayat alal malaikah. Kemudian dia menyodorkan Adam, benda-benda tadi, kepada malaikat. Au arada namazijam nama au arada namazijam minha. Ini harusnya pakai alif jimnya ini. Atau bisa jadi dia, si Adam, menyodorkan sampelnya. Ay aradal askhos. Artinya dia menyodorkan oleh personal. Boleh juga jenis Arab. Ya. Ay ardal askhos. Menunjukkan entitasnya. Liqaulihi ta'ala aradahum. Atas dasar firman Allah, kemudian Adam menyodorkan mereka. Masuk yang berakal. Li'annal arda la yasihu fil asma. Dipahami secara rasional, Adam menyodorkan bukan nama, masa nama disodorkan?
berarti bendanya. Wa qala lahum akhbiruni bi asma'i haula. Kasih tahu saya apa nama-nama benda ini. In kuntum shodiqin, jika kalian para malaikat benar. Biddi'aikum, jika kalian benar dalam dakwakan kalian. Annakum ahaqqu bil khilafah min ghairikum. Bahwa kalian lebih berhak menjadi khalifah ketimbang yang lain. Fa'ajazu, mereka tak mampu. Waqalu ya Rabb subhanak, wahai Tuhan maha suci engkau. La ilma lana illa ma'allamtana. Aku tak punya ilmu kalau engkau tidak ajarkan. Kita juga begitu. Subhanaka la ilma lana, kita baca. Ilmu yang kita miliki mulai dari A sampai Z karena Allah mengajarkan. Bagaimana Allah mengajarkan kita? Itu diberi instrumen, diberi mata, diberi telinga, diberi hidung, diberi kepala. Di dalam kepala ada otak, potensinya berpikir, menganalisis, melihat. Itu maksudnya Allah memberi ilmu kepada kita. Innaka antal alim. Sungguhnya engkau maha mengetahui bikulli syai'. Al-Hakim fi kulli sun'eh. Fi kulli sun'en. Ya. Fi kulli sun'en. Fu'lin. Maha bijak. Maha tepat. Maha pas. Semua yang kau ciptakan. Kau ciptakan Adam buat jadi khalifah di muka bumi. Pengganti sebelumnya. Itu pas. Kalau malaikat pengen itu nggak pas. Ya. Oke, berikutnya Pak. Wa fi hadza isyarah li tafdili Adam 'alal malaikah wastifaihi. Ini memberi isyarat bahwa Adam memiliki kelebihan ketimbang malaikat. Atas dasar kelebihan itu, maka Allah pilih. Bagaimana? Bita'limihi, diajarkan si Adam. Malam ta'lamuhul malaikah. Hal-hal yang tak diketahui malaikat. Fala yakunu lahum fakhr alaihi. Maka mereka menjadi tidak punya sesuatu yang bisa disombongkan lagi kepada Adam. Jadi ada kesan sombong. Ketika Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu. Nah, itu sombong. Udah, kesombongannya di apa namanya? Dibatalkan oleh Allah. Diajarin Adam. Tafsir politik yang kedua, ketika memilih pemimpin, khalifah itu pemimpin. Cari yang berilmu. Berilmu. Maka yang menang, yang menang, yang menang walaupun kalah, itu pakai ilmu. Ilmu tipu-tipu namanya. Ya, lihat tuh. Akhirnya tambah kacau. Allah ditipu. Yang berikutnya, pertanyaan menggelitik. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat. Tidak pernah maksiat. Tidak pernah ngelawan. Allah bilang A, dia A. B, B. Kenapa ini ketika Allah bilang mau ciptakan khalifah di muka bumi, dia protes dalam tanda petik. Ah, itu jawaban Gus Baha luar biasa walaupun sambil bercanda. Itu malaikat-malaikat yang protes itu malaikat awam. Coba. Kita yang suka protes kan karena nggak tahu. Kelompoknya awam. Gitu kata dia. Iya. Summa qala al-Maula jalla jalaluh. Kemudian Allah berfirman. Akhbirhum ya Adam bi asma'il asya allati ajazu an ilmiha. Kasih tahu mereka.
nama-nama benda yang mereka tak sanggup tahu. Wa'tarafu biqusurihim an ma'rifatihim. Akhirnya mereka mengakui para malaikat dengan keterbatasan mereka untuk mengetahuinya. Falamma akhbarahum bikulli asma' tilkal asya'. Ketika Adam memberitahu nama-nama benda dimaksud, adrakus sirra fi khilafati Adam wa zurriyatihi. Mereka mendapati, mereka memahami rahasia diangkatnya Adam menjadi khalifah. Wa dzurriyyatihi itu ini. Dan turunannya. Khalifahnya bukan Adam saja. Adam posisinya udah sebagai nama. Kita ini turunannya. Tuh disebut sini. Maka setiap kita khalifah. Beriman khalifah. Adapun mereka pada mulanya Allah jadikan sebagai khalifah. Tapi kemudian tak iman. Keluar enggak bisa jadi khalifah. Enggak pantas. Bagaimana mungkin mewakili Allah? Dia sendiri tak iman. Falamma akhbarahum wa annahum la yasluhuna lil istighal bil madiyat. Dan mereka para khalifah tak pantas menyibukkan diri demi demi materi duniawi. Sekarang udah bukan khalifah Allah semua. Segala hutan, segala nikel, barang tambang, ya itu kan motifnya dunia semua. Jadi udah nggak pantas, emang udah nggak beriman. Terus ternyata orientasi kepentingan khilafahnya adalah dunia, maka tak pantas mereka menjadi khalifah Allah. Wa dunya la taqumu illa biha. Sementara dunia tak tegak kecuali biha, hanya bil khilafah. Ya, kita dalam proses bisa jadi nanti umat bangsa di dunia mengakui mereka seluruhnya kembali kepada khilafah karena itu adalah fitrah. Di dunia tak tegak, tak damai kecuali dengan khilaf. Hum khuliqu minan nur wa Adam. Oh, sebentar. Iya benar. Sebab mereka kalau dijadikan khalifah yaitu malaikat tidak bisa, mereka diciptakan dari cahaya. Wa Adam khuliqa minat tin. Dari awal ciptaan saja yang lebih cocok jadi khalifah adalah manusia, bukan malaikat. Bumi isinya tanah, manusia dibuat dari tanah. Ada kecenderungan untuk memakmurkan tanah. Kalau cahaya, nggak bisa. Wal madah juz'un minhu. Secara material, manusia bagian dari tanah. Maka dia suka memakmurkan bumi. Jadi khalifah. Ya, khalifah dalam konteks kekinian pemimpin, pemimpin presiden dalam konteks Indonesia. Sejatinya dia merakyat, merakyat, merakyat. Ah, itu sebenarnya kata lain dari Adam kenapa dipilih jadi khalifah di muka bumi? Karena ada kesamaan terbuat dari tanah. Maka pemimpin yang tidak merakyat, tidak membumi. Tidak membumi, mengangkasa. Pikirannya sendiri aja untuk menerawang buat diri sendiri, buat kelompoknya, buat keluarganya. Khalifah siapa itu? Gitu kurang lebih. Ya berikutnya. Wahina idzin qala ta'ala lil malaikah. Saat itu Allah bilang kepada malaikat, Alam aqul lakum inni a'lamu ma ghaba fis samawat wal ardi ankum. Bukankah aku bilang kepada kalian, pada malaikat,
Aku tahu apa yang gaib, baik di langit maupun di bumi. Wa ma hadar aidan, dan yang ada, yang kelihatan tidak gaib. Wala aj'alul khalifah fil ardi abasa. Aku tak menjadikan dia sebagai khalifah sia-sia. Wa a'lamu ma dhahara wa ma batan. Aku tahu yang lahir dan yang batin. Wa ma tazharuna wa ma taktum wa ma tuzhiruna wa ma taktumun. Yang kau nampakkan, yang kau sembunyikan. Apa itu? Min nahwi qaulikum fi maruya an ibni Abbas, yaitu yang kalian sembunyikan dalam hati kalian tercermin pada kata-kata Ibnu Abbas. La yakhluqallahu khalqan akram alaihi minna. Panahnu ahaqqu bil khilafah fil ardi. Ini dia. Malaikat ada kata-katanya dalam hati. Atas dasar riwayat Ibnu Abbas. Sombong. Tak ada ciptaan Allah yang lebih mulia ketimbang kami. Maka kami lebih berhak menjadi khalifah di muka bumi. Hadza wajhum minat ta'wil. Ini bentuk ta'wil dari ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu, tuh kan tafsir itu ta'wil ya. Kenapa malaikat bilang begitu pada Allah? Oh, dibaliknya dia berkata, aku sebenarnya lebih berhak. Maka tafsir politik kekinian, dia pengen jadi khalifah. Maka ada dua kandidat, ya. Calon satu Adam, calon dua malaikat. Adam wakil Allah, Allah yang menyalonkan. Maka Allah menjadi bertanggung jawab. Apa tanggung jawab Allah harus menang? Bagaimana caranya? Dikasih ilmu. Kasih ilmu. Kalau kita caranya luar biasa, ya. Melanggar konstitusi. Tuh ilmu juga, itu namanya ilmu tipu-tipu. Ya, dari faktor usia. Iya. Ijazahnya juga diberi keterangan supaya bisa jalonin ke KPU-nya. Tuh kan, tipu-tipu. Nah, Allah itu tahu. Tuh. A'lamu ma zahara wa ma batan wa ma tuzhiruna wa ma taktumun min nahwi qaulikum fi ma ruwiya an Ibnu Abbas. La yakhluqallahu khalqan akram alaihi minna. Fanahnu ahaqqu bil khilafah fil ard. Hadza wajhun min at-ta'wil. Wa qala at-Tabari fa'aulal aqwal bi ta'wilil ayat maqalahu Ibnu Abbas. Takwil yang lebih baik, lebih benar apa yang dibilang oleh Ibnu Abbas, wa huwa anna makna qawlihi wa a'lamu ma tubdun wa a'lamu ma ilmi ghaibas samawati wa ad ma tuzhirun bi alsinatikum. Aku tahu apakah yang kalian nampakkan dan yang kalian sembunyikan, dengan yang dinampakkan di lidah, yang disembunyikan di hati. Allah tak tahu. Wa ma kuntum taktumun. Ini dia takwil tafsir dari uh, a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Wa ma kuntum taktumun artinya wa ma kuntum tukhfunahu fi anfusikum, yang kalian sembunyikan. Jadi lain di mulut, lain di hati, namanya bohong. Di mulut yang dikeluarin, dinampakkan. Di hati yang disembunyikan. Allah sudah kasih statement, aku tahu. Aku tahu apa yang kau katakan dan apa yang kau sembunyikan. Iya. Fala yakhfa alayya syai'un. Tak ada satupun yang tersembunyi bagiku.
Sawaun indi sawaun indi sarairukum wa alaniyatikum. Sama aja bagiku yang kalian rahasiakan dan yang tidak kalian rahasiakan. Walladzi azharuhu bi alsinatihim. Juga yang kalian nampakkan pakai lidah. 10 tahun kita dibohongin. Sekarang mau diungkap kebenaran. Kebohongan mereka luar biasa susah menurut kita. Tapi tak mungkin Allah membiarkan. Pasti diungkap cuma lewat proses. Dalam proses itu ada jihad. Atas dasar jihad maka Allah akan memberikan pahala para mujahid. Walladzi azharuhu bi alsinatihim ma akhbarallahu jalla sana'uhu. Apa yang mereka tampakkan dengan lidah mereka itu diinformasikan oleh Allah yang maha mulia tentang mereka. Iya, coba diangkat. Iya, annahum qalu yaitu mereka berkata, atajahalu fiha. Ini kan yang lahir di lidah. Yang di hati kita aja udah bisa menangkap, apalagi Allah. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa engkau akan menciptakan orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Padahal kami selalu bertasbih, memuji engkau dan mensucikan. Tuh ada pengen nih. Walladzi kanu yaktumuna. Adapun yang mereka sembunyikan, maka namun tawiyan alaihi iblis bin mukhalafati amrillah wa takabbur an taatihi. Adapun yang tersembunyi yaitu yang terlipat di dalam hati iblis untuk menyalahi perintah Allah dan sombong dari ketaatannya. Ini menarik sekali. Malaikat aja punya iblis, gitu kurang lebih. Malaikat aja punya pembisik. Yang tersurat tadi atajalu fiha. Yang tersirat bisikan iblis kepada malaikat. Apa itu? Kamu aja yang jadi khalifah, jangan Adam. Dia suka berbuat sementara engkau selalu bertasbih, memuji engkau. Tu wa nahnu nusabbih. Selesai. Fikul hayat awil ahkam. Awalan dalat hadhil ayat ala takrimil insan alladzi ja'alahu Allahu khalifah fi hadhil ardi fi tanfidhi awamirihi bainan nas. Ayat ini menunjukkan Allah memuliakan manusia, yaitu dengan menjadikannya khalifahnya, gantinya di muka bumi untuk melaksanakan perintahnya di tengah manusia. Lalu diperkuat dengan firman-Nya, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifah fil ardi. Tuh, kepada Daud, wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Daud itu khalifah di sini, di ayat lain jadi raja. Setelah dia berhasil membunuh Jalut tuh dulu di zaman Nabi itu, Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman ketika terjadi. Ini setelah Nabi Musa meninggal ya. Ada Tolut, ada Jalut. Tolut raja, penguasa, gede tinggi.
kuat, berilmu, jadi pemimpin, jadi raja, perang menghadapi Jalut. Tolut Bani Israel, Jalut orang Babilonia. Perang, perang ketika udah deket tentara Jalut, sebagian Tolut itu pada ngeri, takut. Gede-gede dia juga. Perangnya bukan kayak model sekarang. Perangnya kayak zaman sekarang mah tawuran. Ya, RW 1 sama RW yang kedua tawuran. Kan kelihatan itu musuh. Akhirnya mereka yang beriman kokoh percaya sama Allah di barisan Tolut berdoa. Doanya diabadikan dalam Al-Quran. Apa itu ya? Pertama yang ada wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ada itu sebelumnya ya ampun. Rabbana ufir lana ya. Robbana Afrik Ustaz. Ah iya, Afrik alaina sobro. Wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Itu sober dulu udah dijelaskan. Beri keberanian. Kemudian gitu. Akhirnya perangnya perang tanding. Jalut. Ayo siapa berani mengalahkan Jalut? Dari kelompok Tolut, Nabi Daud yang tampil. Bunuh Jalut. Terus Nabi Daud jadi raja. Nah, kalau di sini disebut khalifah fil ard. Wal hikmatu min ja'li Adam khalifah hiya rahmah bin nas. Hikmah di balik Allah menjadikan Adam sebagai khalifah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Untuk- Ya, la taqata lil ibad ala talaqqil awamir wan nawahi minallah bila wasitah. Yaitu tak ada kemampuan bagi seorang hamba siapa saja untuk menerima perintah dan larangan dari Allah tanpa perantara. Fakana min rahmatihi ta'ala irsal irsalar irsalur rusul minal bashar. Dalam rangka mengejawantahkan filosofis tadi, maka Allah mengirim Rasul dan Rasul dari kalangan manusia. Wa ma'ahadza ikhtalafal mufassirun fi ta'wil kalimat khalifah. Dalam konteks ini para mufassir beda memahami kalimat khalifah. Wa tahdidil mustakhlaf anhu. Dan berbeda pendapat dalam siapa sebenarnya yang digantiin. Khalifah kan pengganti. Adam khalifah, alam pengganti. Yang digantiin siapa? Berbeda pendapat. Yang pertama, jumhur itu jin. Sebelum Adam turun menjadi khalifah, lalu berkembang biak manusia-manusia. Sebelumnya itu jin yang memerintah, yang berkuasa. Dan malaikat tahu jin pada saat itu berbuat kerusakan, maka jadi alasan memprotes. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Turun Adam, manusia berkembang biak mengatur, dikirim Nabi bawa perintah dan larangan, oh itu jin pada kabur. Ada yang ke gunung, ke hutan, hutannya ditebangin, itu jin semua. Ada yang ke laut, lautnya diurung. Jin apa bukan ini? Tuh kan Al-Quran itu luar biasa hebat banget. Ya, kata tentang khalifah sebelumnya jin berbuat kerusakan,
Digantiin sama jin yang lain. Sama jin tomang semua. Ke laut digundul, di apa diurung. Ke gunung digundulin. Tuh, kerusakan apa enggak? Iya, kita teruskan dulu ini. Oke, berikutnya Pak Jamal coba. Faqala Ibnu Abbas berkata, awwalu man sakanal ardo al jin. Nih, keterangan Ibnu Abbas. Yang meninggali bumi pertama kali jin. Fa'afsadu fiha, berbuat kerusakan. Wasafaku fiha dima, menumpahkan darah. Nah ini nggak usah ditanya nih. Jin pada berdarah-darah. Jadi bikin, itu kan bahasa simbol. Berbuat kerusakan. Gitu. Numpahkan darah. Wa qatala ba'duhum ba'du bunuh-bunuhan. Faba'asallahu ilaihim iblis. Allah kirim kepada mereka iblis. Fi jundin minal malaikah. Dalam tergabung dalam tentara malaikat si iblis. Faqatalahum iblis wa mamma'ah. Maka iblis membunuh mereka dan semua orang yang bersama mereka. Hatta alhaqahum bijazairil buhur wa atrafil jibal. Sehingga mereka kabur ke pulau-pulau di tengah laut dan puncak gunung. Kabur ke sana. Summa khalaqa Adam. Baru Allah bikin Adam. Fa'askanahu iya. Dia tempatkan Adam di muka bumi. Walidzalika qala, atas tadi cerita, maka boleh jadi redaksi ayatnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, aku bikin ganti. Fa'ala hadzal qaul, atas dasar pendapat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah anil jin. Ganti dari jin. Yakhlufunahum fiha. Manusia menggantikan mereka di dunia. Fayaskununaha wa ya'murunaha. Lalu mereka tinggal dan mereka makmurkan, bangun. Di antara tugas manusia pertama ibadah, yang kedua memakmurkan. Walladzi ansha'akum fiha wastakmarakum. Dia yang menciptakan kalian di muka bumi dan meminta untuk dimakmurkan. Bukan dirusak, itu dirusak. Ah udah, itu kan kerjaan jin. Ya, dan walaisa Adam awwala asnafil muqala fil ardi, memberi informasi. Adam, manusia, bukan makhluk pertama yang berakal di muka bumi. Tuh. Ada berbuat kerusakan, itu berarti berakal. Ya, berakal. Ada bunuh-bunuhan, itu berarti berakal. Bahkan lebih dari itu ketika Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna tu jin wal insa lil ibadah. Ibadah, ayat ini berinformasi jin berakal. Iya. Wa qala Al Hasan Al Basri fi ta'wili qawlihi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Imam Hasan Basri memaknai inni ja'ilun fil ardi khalifah ay kholafan yakhlufu ba'duhum ba'du. Artinya ganti satu sama lain, yaitu antara manusia dan jin. Wahum waladu Adam. Siapa mereka? Mereka adalah anak cucu Adam. Alladzina yakhlufuna aba'ahum Adam. Yang menggantikan Adam. Wa yakhlufu kullu qarnin minhum al-qarna alladzi salafa qablah. Dan generasi pertama
menggantikan generasi kedua menggantikan generasi pertama. Itu yang dimaksud khalifah menurut Hasan Basri. Emang iya, ya. Terus jailan ba'da jailin. Satu generasi dengan generasi berikutnya. Kama qala ta'ala wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi. Tuh ini kum. Kum itu kita. Dialah yang menjadikan kalian tuh kita. Ganti khalifah-khalifah di muka bumi. Kita semua ini khalifah. Khalifah dipahami secara apa namanya? Oh, secara sektoral ini ya. Pengganti sebelumnya. Tapi secara fundamental kita ganti wakil Allah. Paham ya? Ketika ada orang tak makan, terus kita beliin nasi bungkus, kasih di kolong jembatan. Ada 10, 20. Ah, itu kan terasa kita wakil Allah. Ketika ada sejumlah bantuan ke Aceh, ke Medan, itu wakil Allah. Masa Allah nurunin nasi bungkus? Nggak mungkin. Dari langit ada hujan, hujan nasi bungkus. Ada apa nggak? Ada. Maka pada saat itu seolah Allah teriak, mana khalifahku, mana khalifahku, tuh gantiku, mana ganti gitu. Tapi aneh luar biasa, semua negara itu udah siap mau membantu, harus ada izin. Ya, itu khalifah siapa coba? Itu ganti juga itu khalifah iblis. Khalifah jahil. Kesel dengernya, walaupun kita nggak kesono, ya nggak? Ya, wa yaj'alukum khulafa. Tuh. Kita semua ini wa yaj'alukum dan Allah menjadikan kalian semua sebagai ganti-ganti khalifah-khalifah di muka bumi. Jadi real setiap manusia itu adalah khalifah. Walau nasya la ja'alna minkum malaika fil ardi yakhlufun. Kalau kami mau, kan ada tuh yang nggak terima sebagai khalifah. Mana nggak terimanya? Jadi khalifah iblis. Kesel. Allah juga kesel. Nih bilang dia. Dia bilang, kalau kami mau gantiin itu khalifahnya malaikat, kami bisa. Tuh. Walau nasya la ja'alna minkum malaika fil ardi yakhlufun. Kalau kami mau, ada di antara kalian kami menjadikan malaikat sebagai khalifah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Tuh kata khalifah lagi. Maka kemudian setelah mereka ada generasi pengganti. Bapak Ibu, keluarga sakinah, soleh solehah. Maka Allah wanti-wanti agar nanti setelah kalian tiada ada generasi yang menggantikan. Sholatnya rajin, puasanya rajin, kesolehannya bukan cuma individu tetapi sosial dan seterusnya itu ganti kita ya. Jangan sampai nanti generasi pengganti kalian, nih temanya pengganti ya, yang ada sholah, mereka menyia-nyiakan sholat. Tuh, ada terbayang kata ganti. Baru berikutnya nih, lebih penting lagi Pak Jamal. Waman huwal khalifah. Siapa itu khalifah? Hmm, coba diangkat. Kailah urida bil khalifah Adam. Ada pendapat yang dimaksud khalifah adalah Adam. Wastaghna bidzikrihi an dzikri banihi. Maka tak butuh.
menyebut keturunannya. Sudah cukup menyebut Adam. Maksudnya bersama keturunannya. Kama yastaghni bizikri abil qabilah fi qaulika mudor wa hashim. Seperti halnya juga tidak perlu menyebut nenek moyang Mudor. Siapa yang pertama kali? Atau Hashim. Tapi cukup disebut Mudor, Hashim. Semuanya yang tergolong. Dulu pernah saya bilang maksudnya Adam, ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu ditafsirkan oleh ayat berikutnya maksudnya Adam wa alama Adam. Itu Adam maksudnya itu. Ini jangan. Adam bukan nama nabi, tapi nama jenis makhluk. Lalu lama-lama jadi nama nabi. Tidak ada masalah dalam konteks bahasa. Dari kebun kacang, dulu kebun kacang. Sekarang udah nggak ada kacang. Jadi nama Tanah Abang. Itu orang kampung bawa pacarnya naik bajai keliling Mas Mansur. Dibilang mau pacar, Neng ini Tanah Abang semua, Neng. Lah, itu kekasihnya kagum sekagum-kagum. Wah, Tanah Abang luas, Bang. Itu udah jadi nama. Mulanya bukan nama, jenis makhluk. Maka diperkuat ketika disebut Adam pada saat itu jadi khalifah. Oh, semua keturunannya maksudnya. Seperti dipaparkan dalam ayat tadi. Kita ini khalifah. Khalifah siapa? Khalifah Allah. Kalau itu ganti, ganti Allah. Mewakili apa? Perintah dan larangannya. Mewakili menebar kasih sayangnya. Gitu maksudnya. Waqala Zaid bin Ali. Zaid putra Ali berkata, Laisal muradu hahuna bil khalifah Adam alaihissalam faqat. Tuh. Dalam ayat ini tak dimaksud khalifah hanya Adam. Kama yakuluhu ta'ifah minal mufassirin. Seperti yang dikatakan sekelompok mufassir. Kalau Ibnu Katsir, wadh-dhahir annahu lam yarid Adam ainan. Ed lau kana dzalika lama hasuna qaulul malaikah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ibnu Katsir nih bagus logikanya. Yang jelas Adam dimaksud yang disebut alama Adam itu bukan personal, ainan personal. Sebab kalau dimaksudkan personal tentu tak ada makna firmannya atau kata-kata malaikat. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang berbuat kerusakan di Sumatera sekarang. Lah bukan Adam. Maka Adam bukan personal. Itu masih Uut sama Owo. Sama kroni-kroni. Ini ada opung nggak sini? Jadi kalau memang dimaksud khalifah adalah Adam sebagai personal, maka kata-kata malaikat tidak mungkin, nggak ada maknanya. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tuh. Fa innahum aradu anna min hazal jins may yaf'alu dzalika. Tapi yang mereka maksud, si malaikat maksud adalah jenis jenis dia itu maksudnya jenis makhluk yaitu Adam. Siapa itu manusia? Maksudnya adalah jenis makhluk, makhluk si Adam namanya. Ya, jenis makhluk yang akan berbuat kerusakan. Wa ka'annahum alimu dzalika bi'ilmin khas. Seolah malaikat itu tahu dengan ilmunya yang khusus. Au bima fahimuhu min at-tabi'ah al-basyariyah al-makhluqah min solsol min hamaim masnun. Atau bisa jadi malaikat sudah tahu
karakteristik manusia yang diciptakan dari tanah liat, ya, sol-sol, tanah yang apa kotor, min hama masnun, dari tanah liat, ya, sol-sol. Tidak, akhirnya jadi candaan. Ada orang temperamen tuh dibikin dari tanah tinggi. Ada orang suka cekcok dibikin dari tanah sengketa. Ada orang kotor omongannya, jorok dari tanah comberan. Tuh gitu malaikat tahu watak makhluk yang dibikin dari tanah. Ini tafsir. Ya, oke. Pak Jamal lembut. Jadi dia dibikin dari tanah tanah apa ya kalau lembut itu? Tanah lempung. Iya. Au fahimu min khalifah minal khalifah. Atau mereka paham si malaikat dari kata khalifah. Annahu alladhi yabsalu bainan nas ma yaqau bainahum minal madzalim wa yarda'uhum anil maharim wal ma'asim. Au annahum qasuhum ala man sabak. Malaikat protes karena dia tahu Adam terbuat dari tanah, suka berbuat kerusakan. Atau yang kedua ini, berikutnya, si malaikat memahaminya dari kata khalifah. Yang Allah bilang, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dari kata khalifah. Apa itu? Yaitu batas pemisah antara satu generasi dengan generasi yang lain, di mana terjadi pergantian satu generasi karena kezoliman, ya. Wa yarda'uhum anil maharim wal ma'asim. Sementara ada kelompok lain yang memukul mereka, mencegah mereka dari berbuat dosa. Jadi ada kelompok baik, hak, kelompok batil terjadi. Satu amar ma'ruf nahi munkar. Satu justru bukan amar ma'ruf, tapi amar munkar, nahi ma'ruf. Tuh jadi ribut. Au annahum qasuhum an man sabak. Atau bisa jadi dengan kata khalifah yang dipahami oleh malaikat, mereka melihat, mengukur, membanding orang-orang yang sebelumnya di muka bumi, sebelum Adam. Orang-orang maksudnya tadi para jin. Ya, berikutnya Pak Jamal. Wal khulasa hunaka kaulan fil murad bil khalifah. Ada dua kesimpulan terkait dengan khalifah. Pertama, annahu Adam alaihissalam. Adam. Wa qauluhu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha al murad zurriyatu. Adam benar Adam. Tetapi pada kata apakah engkau akan menciptakan orang yang berbuat kerusakan, itu keturunannya maksud. Wasani annahu walad Adam. Nah, yang kedua, khalifah maksudnya turunan Adam. Adam dia khalifah, khalifah pemimpin. Masa pemimpin nggak punya yang dipimpin? Oh, itu maksudnya turunannya. Gitu maksudnya. Summa inna hadhil ayah aslun fi nasbi imamin hakim. Ayat ini basic untuk menegakkan, memilih, mewujudkan seorang pemimpin. Harus ada seorang pemimpin. Itu makna khalifah. Di antara saudara-saudara kita terus masih sedang berusaha menegakkan khilafah. Khilafah itu kan
kata jadiannya. Menjadi prihatin ada tokoh ahli hukum Muslim, kadang juga khutbah Jumat, ahli hukum. Tidak ada itu di Al-Quran khilafah. Salah. Itu ada khalifah. Khalifah orangnya. Perbuatannya itu namanya khilafah. Ya, nggak bisa dipisahkan. Ya, penyanyi. Ini kerjaannya nyanyi. Hmm. Ya, Imam Hakim wa khalifah yusma'u lahu wa yuta. Tuh khalifah. Penting adanya khalifah yang didengar dan ditaat. Litajtami'a bihil kalimah. Untuk menyatukan kalimat pendapat. Watun fazubihi ahkamul khalifah. Dan dilaksanakannya hukum-hukum khalifah. Wala khilafah bainal ulama fi wujubi dzalik. Tak ada perbedaan pendapat ulama terkait pentingnya ada imam hakim namanya khalifah. Illa maruya an Abi Bakrin al-Asam minal Mu'tazilah annahu qol. Kecuali ada seorang tokoh Mu'tazilah Abu Bakar al-Asam. Dia berpendapat al-imamah ghairu wajibah fid din. Keimaman, kepemimpinan, pemimpin gitu saja. Tidak wajib dalam agama. Bal yasuqu zalika, tapi dibolehkan. Ini bukan yasuq, yusawwir. Yusawwir yujawiz. Tapi boleh saja, namun tidak wajib. Wa annal ummah mata aqamu uh, hajjahum wa jihadahum. Sebab umat ketika mau menegakkan tujuan dan jihad mereka, watana sofufi ma bainahum, saling insaf, sadar ya di kalangan mereka, wabadzalul haqqo min anfusihim, mengedepankan kebenaran mulai dari diri mereka masing-masing, waqasamul ghanaim, dengan sadar mereka membagikan ghanimah, wal fai pajak, wasodaqat sedekah ala ahliha kepada yang berhak, wa aqamul hudud ala man wajabat alaihi, mereka menegakkan hukum-hukum sanksi secara sadar kepada yang harus ditegakkan, adza'ahum zalika, cukup, nggak perlu khalifah. Wala yajibu alaihim ayyan sabbu imaman, yan ayun sibu imaman yatawalla, maka tidak wajib memimpin menjadikan khalifah imam di kalangan mereka. Sebenarnya benar ini. Sebenarnya itu dulu di zaman Nabi. Kayak apa kondisinya? Kondisinya ada orang berzina ngaku minta dihukum. Maka bisa dianalogikan kalau mencuri pada ngaku minta dipotong. Ya, kalau semua individu masyarakat, umat bahasanya, udah kayak begitu, emang nggak perlu lagi. Di zaman Nabi memang nggak ada lembaga pengadilan, belum ada. Nggak ada lembaga macam-macam, nggak ada. Semuanya serba Nabi. Iya atau tidak? Tuh. Baru kemudian pada perkembangan kekuasaan berikutnya, manusia sudah tidak lagi bersekualitas orang-orang yang di zaman Nabi, maka diperlukan majelis-majelis, ya, majelisul qadha, tuh, lembaga peradilan. Ya, tuh. Jadi artinya, oh iya boleh jadi pikirannya sejak pada zaman Nabi. Boleh diterima, tetapi kuncinya mampu nggak mengembalikan zaman sekarang. Seperti zaman Nabi, bukan cuma kuantitatif, tapi kualitatif. Iya, orang semuanya
udah sadar diri. Wa adillatul jumhur, alasan mayoritas qaulullahi ta'ala firman Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah wa qauluhu ta'ala ya Dawudu inna ja'alnaka khalifah fil ardi wa qauluhu azza wa jalla wa'adallahu. Coba diangkat Pak Jamal. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi ay yaj'alu minhum khulafa wa ajma'atis sahabah ala takdim Abi Bakrin Siddiq. Ulama sepakat saat itu mendahulukan Abu Bakar menjadi ganti Nabi. Ba'da tilafin waqa'a bainal muhajirin wal ansor. Setelah terjadi perselisihan sengit antara muhajirin dan ansor. Fi Saqifah. Saqifah nama tempat. Ya, di yang terkenal dengan kata Sakifah Bani Sa'idah fi ta'yinil khalifah terkait penetapan khalifah. Oh, terjadi perselisihan luar biasa. Di antara satu alasan kelompok muhajirin yang setuju Abu Bakar. Satu-satunya Abu Bakar yang menggantikan Nabi jadi imam sholat ketika beliau sakit parah. Baru berikutnya, wa turuqu ta'yinil imam salas. Cara menetapkan, memilih sekarang pemimpin, khalifah, presiden dan lainnya. Tiga. Pertama, an-nassu alal khalifah. Teks khalifah kama nassan Nabi ala Abi Bakr bil isyarah. Jadi alasan tekstual Abu Bakar menjadi khalifah Nabi, pengganti Nabi, karena diisyaratkan dalam eh, teks dari Nabi. Coba diangkat, Pak. Wa Abu Bakar ala Umar. Demikian juga Abu Bakar terus ganti nama Umar. Itu alasannya teks. Dua, al-intikhab biwasitat jamaah. Pemilihan. Pemilihan umum biwasitatil jamaah. Kama fa'ala Umar. Seperti yang dilakukan oleh Umar. Wa yakunu takhyir ilaihim fi ta'yin wahid minhum kama fa'ala sahabah radhiyallahu anhum fi ta'yin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini begini maksudnya nomor dua. Abu Bakar dipilih atas dasar isyarat dalam teks. Yang kedua, Umar dipilih itu lewat tim. Jamaah itu tim maksudnya. Tim. Ya, dipilih. Bikin tim. Wa yakunu takhir ilaihim fi ta'yini wahid minhum. Lalu tim itu memilih salah satu. Seperti dilakukan dalam menentukan Utsman bin Affan. Yang keempat, ijma'u ahlil halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi sekarang ini lembaga DPR, MPR. Dulu presiden kita dipilih oleh DPR, MPR. Dan ini yang ketiga. Terus berubah pemilihan langsung. Akhirnya sekarang UUD-nya bukan 45, UUD 2022. PKI udah nggak ada lagi. Kapan MPR gitu. Seterusnya. Nggak harus putra Indonesia. Dan nanti mengerikan ya setelah 2029 atau kapan maka non pribumi
ber-KTP Indonesia, maka dia berhak dipilih. Sekarang lagi intent impor manusia Cina, maka nanti lebih banyak dari penduduk pribumi. 200. Ah, sanggup dia bikin 200 juta. Hmm, udah 200 juta pasti memilih eh, etnis mereka. Sanian, al-jumhurul a'zam min ulama'id-din ittafaqu ala ismati kullil malaikah an jami'iz zunub. Terkait khalifah nih. Yang kedua, mayoritas besar di kalangan ulama agama sepakat bahwa malaikat itu maksum dari segala dosa. Wa fi ikhbarillahi al malaika bi khalqi Adam wa istiqlafihi fil ardi ta'lim li ibadihil musyawarah fi umurihim. Adapun Allah memproklamirkan Khalifah Adam di kalangan malaikat memberikan pelajaran. Tuh. Padahal Allah kan nggak ada kepentingan, nggak perlu. Tapi dalam rangka memberikan pelajaran kepada para hambanya. Apa pelajarannya? Musyawarah segala urusan. Wa qaulul malaika ataj'alu fiha may yufsidu fiha laisa ala wajhil i'tirad. Kalau malaikat bilang ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, itu bukan menentang awil hasad li bani Adam atau dengki kepada bani Adam. Wa inna ma huwa su'alu isti'lam. Coba diangkat. Akan tetapi itu adalah bentuk pertanyaan minta tahu. Wal istiksaf. Minta dipaparkan. Apaan? Al-hikmah fi dzalik. Hikmahnya kenapa Adam? Iya. Bukan menentang, bukan. Salisan istadallal Asy'ari wal Jubai wal Ka'bi bi ayah. Imam Asy'ari yang membangun mazhab Asy'ari ya. Al-Jubai salah seorang kelompok Mu'tazilah wal Ka'bi berdalil dengan ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha ala anna lughat kullaha tauqifiyah. Wah, ini ilmu nih. Ini memberi informasi bahwa bahasa jelasnya nama itu adalah tauqifi. Tauqifi dari sononya. Bapak Ibu jangan tanya siapa yang ngasih nama ini telinga. Siapa yang kasih nama ini tangan, ini kaki, ini gigi, ini bibir, kepala, ini rambut, ini pundak, ini lutut, ini betis. Jangan ada. Itu tauqifi. Emang dari sononya gitu kurang lebih. Ya. Nih, jumhur ulama Imam Asy'ari Imam Jubai. Bimakna anna Allah Ta'ala khalaqa ilman daruriyan bitilkal alfaz. Artinya Allah menciptakan ilmu yang doruri, fundamental, terkait lafaz-lafaz dan makna-makna itu. Wa bi anna tilkal alfaz dan lafaz-lafaz itu maudhu'ah li tilkal ma'an. Maudhu'ah diletakkan untuk makna itu. Paham maksudnya? Yang pertama tauqifi dari sononya, jangan tanya. Kenapa ini tangan? Siapa yang ngasih nama? Itulah bagian dari makna wa 'allama Adamal asma. Bagaimana terkait dengan ilmu-ilmu modern sekarang? Ada namanya, apalagi obat. Itu secara hakiki, hakikat adalah Allah. Allah yang beri telinga, Allah beri mata,
Allah beri mulut, Allah beri otak berpikir, lalu lewat proses berpikir sesuai disiplin ilmu yang ada, dokteran kah, fisika kah, terus ilmu itu memberi nama. Ilmu itu sendiri dari Allah karena instrumennya dari Allah. Itu yang dimaksud wa'allama Adamal asma. Nama asma. Tapi Nabi Adam belum ada nama COVID. Belum ada berbagai macam nama. Ada COVID. Nggak ada nama. Terus ada sekarang. Itu juga bagian dari wa'allama Adamal asma. Di balik nama ada ilmu. Ilmunya ada pada makna. Bendera kuning. Nama. Ada benarnya? Ada. Di balik bendera kuning ada makna tidak? Ada makna. Tuh. Ada janur, nama, ilmu. Di baliknya ada makna, ada. Bahkan kalau dalam konteks Al-Quran sebagai hidayah, itu hidayah adanya di makna. Lampu merah, nama, benda, ada isyarat, ada makna. Terus maknanya apa? Memberi petunjuk. Tunjuknya apa? Pengendara menjadi mengurangi kecepatan. Terus saatnya berhenti. Lampu hijau, bahasa, nama, dan terusnya luar biasa. Itu halaman Adamal asma'akullaha. Keempat, ayat ta'limi Adam al-ajnas allati khalaqahallah wa alhamahu ma'rifata zawatiha wa khawasiha wa sifatiha wa asma'iha. Imma fi anin wahid au anat muta'addidah. Hadil ayah dalah ala fadlil ilmi. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam jenis ciptaannya. Lalu Alhama mengajarkan juga. Memberi ilham, mengetahui substansinya, spesifikasinya, khawasiha, sifatiha, sifat-sifatnya, dan namanya. Jadi asma bukan nama doang. Yang pertama substansinya, yang kedua spesifikasinya, yang ketiga sifat-sifatnya, baru nama. Udah kebayang? Dam nih, bawang putih. Bukan segitu doang. Itu substansinya apa? Sifatnya bagaimana? Karakteristiknya bagaimana? Manfaatnya, gunanya, kelebihannya. Semua benda-benda yang dikasih tahu oleh Allah kepada Adam bukan cuma nama, tapi spesifikasinya, substansinya, sifat-sifatnya. Kayak kita, apalagi sekarang ada mobil listrik tuh, ada baterainya, dibuat dari apa, berbahaya apa enggak, nanti jauh lebih berbahaya ketimbang bahan bakar yang lain. Sekarang udah ditemukan hidrogen, air bisa, tapi senantiasa dicegah oleh apa namanya, dihambat, dihalangi, gitu kurang lebih. Nah ini dia. Wa imma fi anin wahid. Bisa jadi Allah mengajarkan semua itu pada satu saat. Au anat muta'addidah. Bisa jadi pada banyak saat. Hadil ayat adalah ayat ini yang penting menunjukkan keutamaan ilmu. Bahkan dalam tafsir politik ada dua kandidat, Adam dan malaikat. Maka pilihan Allah adalah Adam dikasih ilmu, memberi pelajaran. Nyoblos nanti, coblos yang berilmu. Jangan yang ijazahnya SMP diragukan.
fa innahu subhanahu ma azhara kamala hikmatihi fi khalqihi Adam alaihissalam illa bi an azhara ilmahu. Ini dia. Allah menciptakan Adam dan menonjolkan kesempurnaan hikmah ciptaannya, lalu dijadikan sebagai khalifah, tak ada tujuan lain kecuali dia ingin menampakkan ilmunya. Jadi bukan fisiknya. Sekarang juga begitu. Dia bisa jadi orangnya pendek, tak enak dipandang. Tapi ilmunya, gara-gara ilmunya akhirnya mendunia. Itu ilmu. Falau kana fil imkan wujud syai' asraf minal ilmi, lakana minal wajib izharu fadlihi bidzalika syai'. Kalau ada sesuatu ciptaannya yang lebih mulia dari ilmu, maka dalam rangka Allah memuliakan Adam, pasti bukan dengan ilmu, yaitu dengan sesuatu yang lain. Ya, dalam kali ini Allah bikin Adam terus diajarin ilmu. Ya, tidak. Ada orang ganteng, ada orang cantik, ada orang kaya, ada orang sulit. Tapi nggak punya ilmu. Nah, sekarang sedang ditunjukkan di panggung kehidupan bangsa. Gak enak orang lihat. Kunjungannya cuma ke sekolah-sekolah dasar. Terus ditanya sama anak SD nggak bisa jawab, anak SD itu ditarik bajunya. Wajib ya. Labil ilmi tidak dengan. Wa kanatil hikmatu fit ta'lim wal ard 'alal malaikah. Tuh. Hikmah Allah mengajarkan Adam lalu menyodorkannya kepada malaikat. Apa maksudnya tasrif? Memuliakan Adam lalu dipilih. Lagi-lagi hubungannya dengan karena dia udah dikasih ilmu duluan. Kaila yakunu lil malaikah mafkhoroh alaihi, agar malaikat tak sombong lagi, ya, biulumihim wa ma'arifihim, dengan keilmuan dan pengetahuan mereka, yaitu dia tahu tentang jin dulu bikin kerusakan. Wa izharul asrar wal ulum al maknuna fi ghaibi ilmihi ta'ala. Pada saat yang sama juga Allah, ya, menampakkan rahasia keilmuan yang ada terkait dengan yang gaib. Ala lisani mayyasa min ibadihi, yang ditampakkan melalui lisan hamba-hambanya yang dikehendaki. Itu lihat. Sekarang kasus ijazah, lisannya lisan Allah, ya, karena ilmunya dari Allah, lewat ilmu pengetahuan, lewat penelitian. Tuh ya Allah semua kayak begitu Allah menampakkan yang gaib, dianggap gaib. Itu saja luar biasa susah. Tapi di balik susah kita yakin itu intervensi Allah. Nggak mungkin Allah memenangkan yang batil. Cuma soal timing saja. Ya. Terus. Khamisan. Oh, iya. Iya, Mas Jamal silakan. Baik, Ustadz, kita beri kesempatan untuk diskusi, Ustadz, atau Minum. tanya jawab. Baik, tidak ada ini. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau Bang, bertanya deh. Pak Hadi, ya silakan Pak Hadi. Ya, ya mengenai apa namanya pemimpin kita khilafah. Kan saat ini kalau fenomena saat ini kadang-kadang kita lihat itu orang yang berilmu itu kadang-kadang tidak mau masuk ke jadi pemimpin ya. Takutnya ya itu banyak godaan sekali ya dari apa di lingkungannya. Yang kemudian ya yang saat ini yang disodorkan oleh partai politik kan ya seperti itu calonnya. Nah kita kan tidak tahu, tidak, kita kalau pemimpin hanya milih yang apa yang ada seperti itu. Nah kalau misalnya seperti itu sikap kita memilih itu yang seperti apa Pak Ustadz ya? Kan kalau kita milih yang disodorkan ya pastinya apa namanya banyak
kekurangannya gitu. Karena kalau kita dalam pemilu itu bisa memilih seperti apa posisinya. Calon-calonnya ada itu kita akan milih seperti apa, Jod. Itu aja, Tuan. Terima kasih, Tuan. Kita ini tidak bisa keluar dari sistem dalam konteks pemilihan. Ada aturan. Di antara aturan calon. Maka pilihan dari yang dicalonkan. Ya atau tidak? Lalu berhadapan dengan situasi dan kondisi, bukan memilih yang terbaik dari yang baik. Ya atau tidak? Udah lebih dahsyat susahnya. Dilemanya lebih besar. Memilih yang baik dari yang buruk. Bukan dari yang baik. Ya atau tidak? Itu Ya. kondisinya udah seperti itu. Maka tidak menutup kemungkinan ada saudara-saudara kita dia menghindar. Enggak, saya nggak mau milih. Nggak ada yang bisa dipilih. Lalu kenapa terjadi seperti kondisi sekarang ini? Udah kayak benang kusut, mau ngerapiin, cari ujungnya aja susah. Ya apa tidak? Iya, iya. Susah nyari ujung. Tuh nyari ujung kesalahan siapa itu longsor terus kebanjiran. Bahkan di Indonesia lewat peradilan saja cari kebenaran susah, cari keadilan susah. Padahal lembaga keadilan banyak sekali. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Kayak begitu gambaran benang kusut. Akhirnya ada di antara teman-teman kelompok, kelompok itu juga, yang cari ujung benang kusut tak ketemu, akhirnya digunting. Bali satu gunting itu, Bali dua gunting itu, di Marriott gunting itu. Kayak apa analoginya? Ibarat dokter disodorkan kepada pasien sakit gigi. Dokter mana yang dia berpesan dirawat aja giginya atau didiemin, pasti semuanya cabut tuh gigi. Tuh dia lagi cabut gigi. Ya atau tidak? Itu sebenarnya. Cuma stigmanya memang negatif karena dunia global. Teroris itu negatif. Teroris itu ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Asal situasi kondisinya. Ya, cepat. Maka mereka-mereka yang menggunting benang dalam rangka merapikan benang kusut itu, andai kata salah, kesalahannya dua. Pertama, kalau dia seorang dokter, bisa jadi diagnosanya salah. Tuh kalau mau disalahin. Yang kedua, mereka-mereka itu baru kucing kecil berhadapan sama singa. Kalau berani, gorok itu singa. Jangan digigit buntutnya. Orang sekitar tak berdosa kena cakar. Jadi kembali ke pokok benang benang kusut, Pak. Benang kusut. Lalu kenapa kusut? Baru yang Bapak sebutkan. Bagian dari watak karakteristik orang soleh. Dia lebih mempersilahkan orang lain karena percaya. Mulai dari zaman kemerdekaan. Udah tersusun setelah berjuang luar biasa, mayoritas Muslim, kecuali beberapa itu yang Kristen. Dia percaya yang lain. Kita semua mengantarkan. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Dan bagian dari itu disimbolkan, dicerminkan. Tuh lihat tuh, kalau lagi sholat jamaah, berebut jadi imam, apa nyodorin orang lain. Terlepas dari positif negatif.
Umumnya, oh, kamu aja, kamu aja, kamu aja. Nah, jadi kita nggak bisa nyalahkan si A, si B kecuali salah kita. Yang kedua, tadi kita ini kucing kecil karena eh, cakaran singa, aungannya, jangankan cakar, ngaung saja kita udah ngeri. Oleh karena itu, kita menjadi melihat fenomena zaman yang ada, semua atas kendari Allah. Ada Allah sedang mengirim macan-macannya yang berani mensuarakan kebenaran. Iya, saya juga nggak tahu Pak, siapa yang salah, siapa yang benar. Ya Pak Adi, Masya Allah. Iya, Ustaz, terima kasih Ustaz Ya, pencerahannya. ya. Ayo. Ustaz, I- berarti Iya, siap. Adam Adam manusia yang nggak ada nggak ada ayah ibu gitu, Ustaz. Lalu diciptakannya langsung nggak nggak dari kecil gitu, Ustaz ya. Berarti langsung langsung jadi dewasa gitu, Ustaz ya. Ya Allah menciptakan manusia ada tiga macam. Bayangin aja, Bu. Malah empat. Pertama Adam. Allah bilang pada malaikat, ambil tanah dari semua benua, pulau, dikit-dikit. Maka informasi Bayanginnya kayak apa? Al-Quran diciptakan pakai tangannya. Khalaqtu biyadaya. Dua tangan. Oh. Kayak bapak ibu bikin tempayan, bikin kendi. Oke, maka itu yang disebut kal-fakhar. Bagai tembikar. Udah jadi sosoknya, tapi belum ditiupkan ruh. Berapa lama? 40 tahun setelah jadi, itu tempayan gitu kurang lebih. Akhirnya udah diproklamirkan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Namanya Adam. Malaikat tahu, jin tahu. Apalagi jin. Dia udah ngeliat bahan Adam itu. Disentil-sentil. Model ini. Sentil-sentil itu kayak kita nyentil keramik apa. Model ini yang mau jadi khalifah. Oke? Gitu. Baru kemudian saatnya ditiupkan ruh. Jadi nggak anak-anak dulu. Itu udah di surga sendirian dikasih pasangan namanya Hawa. Banyak masyarakat salah paham. Hawa dibikin dari tulang rusuknya. Salah. Ya, statement yang berbahaya itu. Berarti ada manusia yang dibikin bukan dari tanah dong, dari tulang rusuk. Tulang rusuk mah di sop aja enak. Itu dipahami dari ayat apa itu? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Adam tuh. Wa khalaqau minha, ini yang salah paham. Wa khalaqau minha zaujaha tuh Hawa. Aku ciptakan Hawa dari, ada kata yang dibuang, dari jenis penciptaanku. Aku dibikin dari tanah, jenis penciptaanku aku bikin Hawa. Allah tak cerita proses bagaimana, itu otoritas dia. Baru wabasta minhuma rijalan katsira wa nisaa. Sama-sama dari tanah. Yang kedua, dia itu tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau mau dijadiin Tuhan malah lebih lebih dahsyat mempertuhankan Adam dan Hawa ketimbang Isa. Yang kedua Isa dikirim malaikat suruh tiup di kantongnya. Kantongnya Siti Maryam. Hamil. Nggak usah nunggu 2 bulan, 3 bulan, atau 9 bulan. Tidak, itu mah bukan mukjizat. Hamil langsung 9 bulan, sakit. Dia menyendiri di sebuah rumah di kejauhan.
Lalu udah mau melahirkan, lapar, di sebelah rumahnya udah tumbuh pohon korma. Ranom, bukan memang udah ada. Itu mah bukan mukjizat namanya. Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhli tusaqit alaiki rutoban, goyang-goyang. Tuh makan dia. Terus tadinya nggak ada sungai, di sebelahnya ada sungai, dia bisa minum. Lahir Isa disebut tanpa ayah, padahal sama dari tanah. Iya, Al-Quran juga yang bilang, Khalaqa Isa ya. Inna masalah Isa kamasali Adam khalaqahu min turab. Baru yang ketiga, yang keempat mungkin ya, pertama Adam, kedua Hawa, ketiga Isa, tuh kuasa Allah semuanya. Baru kita yang semuanya turab. Maka Nabi bersabda, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua kita dari Adam, Adam dari tanah. La fadla li Arabi ala ajami wala li abyadu ala aswada. Tuh Haji Wada dia pidatokan yang maknanya setara. Baru kelebihannya inna akramakum indallahi atqakum. Iya, sama-sama dari tanah. Papa makan tempe lalu jadi sperma. Ibu makan tempe lalu jadi indung telur. Tempe dari kedelai, kedelai tumbuh di tanah, akarnya menyerap makanan. Itu maksudnya minturo dari tanah. Iya, jadi demikian Bu, dia nggak mengalami proses kayak model kita. Nutfah, alaqah, mudghah, izom, pakasaunal izom malahma. Bukan 120 hari, 4 bulan. Tapi 4 bulan 10 hari baru ditiupkan ruh. Oleh karena itu yang cerai, suami istri cerai karena mati, talak karena mati, itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, diambil dari proses kejadian manusia. Kata tafsir. Tapi kalau cerai hidup kan cukup 3 bulan. Salah satu kuruk. Iya, wallahu a'lam.